Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini akan membuat video remedial biologi dan membahas dua kingdom, yaitu kingdom Monera dan Protista. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Nazia Tiania. Nama saya Nisrina Nur Afiyah. Nama saya Ceril Maulida. Saya Salsan Febrianti. Selamat menyaksikan. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian protista. Protista adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang mencakup organisme eukariotik atau memiliki inti sel yang terbungkus membran atau yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom hewan, tumbuhan, atau jamur. Meskipun protista tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok hewan, tumbuhan, atau jamur, tetapi protista memiliki ciri yang mirip dengan ketiga kelompok tersebut. Nah, ada juga ciri-ciri protista. Yang pertama ada organisme uniseluler dan multiseluler. Nah, kalau misalkan uniseluler ini terdiri dari satu sel, terus reproduksinya sangat sederhana, hanya dengan membelah diri. Terus ukurannya sangat kecil sehingga kita dapat melihatnya menggunakan mikroskop. Nah, contohnya itu bakteri dan amoeba. Nah, sedangkan multiseluler itu terdiri dari banyak sel, terus dapat dilihat secara langsung, dan cara reproduksinya juga sangat kompleks. Kenapa? Karena ada dua cara, seksual dan aseksual. Nah, contohnya itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri yang lainnya. Nah, yang pertama, berhabitat di tempat yang lembab, motil, atau dapat bergerak dengan sendirinya. Terus eukariotik, memiliki membran inti yang membuat selnya lebih kompleks. Terus fotoautotrof itu melakukan atau menggunakan kloroplas untuk menangkap sinar matahari. Nah, selanjutnya ada klasifikasi protista. Klasifikasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu protista yang mirip hewan, protista mirip jamur, dan yang terakhir ada protista mirip tumbuhan. Nah, protista hewan ini dimana sikap atau sifat yang mirip dengan hewan. Nah, yaitu bergerak dan heterotrof. Heterotrof ini adalah memakan organisme lain sebagai nutrisi mereka. Nah, terus selanjutnya ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini di mana protista yang memiliki karakteristik mirip dengan jamur, tetapi beda dengan jamur sejati. Kenapa? Karena ada beberapa aspek. Nah, contoh yang dikenal kalangan-kalangan yang lain itu jamur lendir. Nah, selanjutnya ada protista yang mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini memiliki karakteristik yang sama atau mirip dengan tumbuhan. Nah, contohnya seperti alga merah, alga coklat, alga hijau, dan lainnya, dan ganggang. Nah, yang mirip itu cara fotosintesis mereka. Nah, selanjutnya ada protista mirip tumbuhan. Yang pertama ada chlorophyta, yaitu alga hijau. Contohnya itu Spirogyra. Perannya sebagai sumber makanan, penghasil oksigen, dan bahan baku bioenergi. Yang kedua ada Phaeophyta, alga coklat. Contohnya Sargassum. Dan yang ketiga ada Rhodophyta, alga merah. Contohnya Gillidium, dan perannya sebagai bahan pembuat agar-agar. Dan yang terakhir ada Chrysophyta, alga keemasan, yang contohnya merupakan diatom atau navikula. Perannya sebagai produsen di perairan, penyumbang oksigen, dan bahan pembuatan kaca dari diatom. Selanjutnya ada protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini ada 4. Yang pertama itu ada flagellata. Nah, flagellata ini contohnya itu Trypanosoma. Nah, flagellata ini sebenarnya fungsinya sangat beragam, mulai dari sebagai produsen, kemudian juga
sebagai simbion atau sebagai parasit pada organisme lain. Dan yang kedua ada rhizopoda. Contohnya itu ada radiolaria. Nah, peranannya sangat banyak dan juga sangat bermanfaat biasanya. Nah, kemudian peranannya itu yaitu membantu proses eksplorasi minyak bumi, mengontrol populasi bakteri dan mendaur ulang nutrisi dalam tanah sehingga dapat menyuburkan tanaman. Namun, beberapa jenis rhizopoda juga dapat merugikan. Nah, yang ketiga ada ciliata. Nah, contohnya itu ada Paramecium caudatum. Nah, peranannya bergerak aktif dalam mengontrol kesuburan dan juga siklus nutrien tanah. Nah, terus yang keempat ini ada Sprozoa. Nah, Sprozoa itu contohnya ada Trypanosoma. Nah, Trypanosoma ini peranannya itu yaitu sebagai menguraikan bakteri organik, kemudian menguntungkan dan dapat membantu proses dekomposisi materi organik, kemudian mengatur kepadatan invertebrata tanah. Nah, kemudian yang terakhir ini dapat berperan penting dalam mengatur kepadatan invertebrata tanah. Di sini aku juga akan menjelaskan tentang pengertian Monera dan ciri-ciri Monera. Pengertian Monera adalah organisme uniseluler atau organisme yang hanya memiliki satu sel dengan struktur yang masih sangat sederhana. Kingdom Monera disebut juga kelompok makhluk hidup prokariotik karena inti selnya belum memiliki membran inti. Nah, ada juga ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari uniseluler atau satu sel, tidak mempunyai organel membran, mempunyai yang beragam, mempunyai tipe sel prokariotik, mempunyai dinding peptidoglikan, memperbanyak diri atau berproduksi dengan cara sederhana, yaitu dengan cara membelah diri maupun endospora. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi bakteri, dibagi menjadi dua, yaitu aksesual dan seksual. Nah, di sini aku menjelaskan yang aksesual. Aksesual alat reproduksi pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, dan seterusnya. Dan ada juga tahapan aseksual. Yang satu, bahan genetik menempel pada salah satu membran. Yang kedua, sintesis DNA dan replikasi terjadi. Yang ketiga, membran membuat lekukan diikuti dengan proses pemanjangan sel. Dan yang keempat, ada bagian bahan genetika yang sama terbentuk. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat dua anak sel yang identik dan pembelahan biner selesai. Kemudian ada alat reproduksi Monera secara seksual. Ada dua. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan bakteri genetik secara langsung. Pemindahan ini terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjungsi. Nah, kemudian ada tahapan yang terjadi dalam konjugasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dua sel bakteri yang saling mendekat sehingga akhirnya membentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Nah, kemudian yang kedua, terjadi transfer kromosom dan plasmid. Yang ketiga, untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekambian. Nah, kemudian yang ketiga, ada bakteri dengan materi genetik rekambinan akan memisahkan diri. Akibatnya, terbentuk dua sel dengan sifat baru rekombinan. Nah, kemudian ada yang kedua ini ada transduksi. Nah, proses transduksi itu melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Nah, itulah kenapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembati oleh virus phage, virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan dalam transduksi. Yang pertama, bakteri diinfeksi oleh virus phage sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Yang kedua, virus phage kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekomendasi gen pada virus penginfeksinya. Nah, kemudian yang ketiga ini terbentuknya bakteri-bakteri rekombinan. Sudah deh.
Sekian dari kami. Bapak, jangan lupa naikin nilai kita setinggi harapan Ibu. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Dadah.